semua, ketemu lagi dengan saya, Desi, dan kali ini kita akan berbicara tentang metode penelitian kualitatif. Nah, metode penelitian kualitatif yang hari ini akan kita bicarakan adalah salah satu metode yang sangat populer di kalangan mereka yang tertarik dengan penelitian mengenai tanda. Metode ini berangkat dari sebuah asumsi dari Emil Durkheim yang dia melihat bahwa masyarakat itu memiliki interaksi dan dalam proses interaksi itu mereka memproduksi dan mereproduksi budaya. Di dalam budaya-budaya itu muncul ratusan, ribuan dan bahkan jutaan tanda. Disitulah studi ini atau kajian ini akan melihat lebih jauh mengenai tanda dan apa makna di balik tanda tersebut. Oleh karena itu, kalau teman-teman tertarik ingin mengetahui apa sih metodologi ini, kita ikuti berikut ini. Semiotika berasal dari kata semeion, artinya tanda. Nah, semiotika dalam metode penelitian kualitatif itu ingin melihat bahwa masyarakat itu menghasilkan tanda dan kita mau melihat apa yang ada di balik tanda tersebut. Nah, semiotika ini melihat bagaimana makna tersebut dibuat oleh masyarakat dan bagaimana realitas dalam masyarakat itu direpresentasikan menjadi sebuah tanda atau menjadi beberapa tanda. Nah, objek-objek dari tanda atau studi semiotika ini bisa berupa macam-macam. 4 diantaranya adalah kata, bisa, gambar, gerak tubuh, atau yang keempat objek material, misalnya seperti ritual. Nah, tokoh-tokoh dalam semiotika itu ada beberapa, gitu. Tapi ada 3 yang paling dominan. Yang pertama adalah yang disebut Ferdinand de Saussure atau Saussure, gitu. Dia berasal dari Prancis dan dia melihat bahwa masyarakat itu valid untuk dijadikan sebuah objek penelitian. Karena di dalam masyarakat itu ada banyak sekali proses reproduksi tanda. Ferdinand de Saussure ini melihat tanda itu berangkat dari penelitian atau pemahamannya Emil Durkheim tadi. Bahwa masyarakat itu dalam proses interaksinya memproduksi berbagai macam tanda. Dan dia membagi 2 tanda itu, yaitu petanda atau signified dan penanda signifier. Yang penanda atau signifier itu adalah tanda objek fisik. Jadi bisa kita lihat, bisa kita dengar, ya, fisik, jadi bentuknya fisik. Petanda atau signified itu adalah what's beyond that atau makna. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam objek fisik tersebut. Itu adalah pemahaman sederhana yang bisa kita lihat dari Ferdinand de Saussure. Kemudian yang kedua adalah Charles Peirce. Nah, dia itu memiliki kontribusi dengan memperlihatkan sebuah model yang disebut triadic model, ya, semiotic of Charles Sanders Peirce, yaitu signifier atau representamen, yaitu simbol atau form sebuah tanda, ya, bentuk sebuah tanda. Kemudian objek atau bendanya itu apa? Ya. Kemudian yang atas itu adalah interpretan atau signified. Ya, bagaimana nilai-nilai dari tanda itu. Ya. Ini sederhananya misalnya seperti ini. Ada sebuah objek yaitu wanita. Oke, dia memakai baju tertentu, let's say baju rok mini gitu ya. Kemudian itu adalah objek perempuan dengan rok mini. Tapi di situ ada simbol. Ya, rok mini itu memiliki satu simbol yang sudah berfungsi dalam masyarakat. Ya, kemudian orang menginterpretasikan simbol itu, misalnya, oh, dia perempuan, kalau ini dalam masyarakat yang sangat patriarkis, ya, dia akan melihat, wah, ini perempuan ini tidak benar karena pakai rok mini gitu. Tapi dalam masyarakat yang liberal, mereka mungkin akan melihat,
biasa aja, itu adalah bentuk ekspresi dia. Mungkin dia panas gitu. Nah, interpretan ini akan berbeda. Ya. Jadi Spears itu melihat sebuah makna itu bekerja dalam triadic model ini. Gitu. Nah, yang ketiga adalah Roland Barthes. Dia menyumbangkan sudut pandang dengan memperkenalkan dua istilah, yaitu denotasi dan konotasi. Sebenarnya sudut pandang denotasi dan konotasi itu hampir mirip dengan signify dan signifier. Denotasi itu adalah bentuk fisiknya, deskripsi dari sebuah objek, dan konotasi itu adalah maknanya. Nah, Barthes itu juga berangkat dari Saussure bahwa tanda itu punya makna ideologis. Tanda itu tidak muncul dalam ruang hampa. Ada budaya yang melekat untuk memberikan makna, dan ada ideologi yang mengayomi sebuah tanda, juga mengayomi konotasinya. Contohnya seperti ini. Denotasi, ya, sebuah pohon beringin lebat terletak di dekat persimpangan jalan beraspal. Oke? Selesai, itu denotasinya. Konotasinya adalah, wah, itu adalah sebuah pohon keramat. Karena apa? Karena pohonnya beringin, berarti dia udah tua, diletakkan di tengah-tengah aspal gitu, dan tidak ditebang supaya jalannya halus, tapi dibiarkan begitu saja. Oke, jadi ada makna yang melekat di dalamnya. Di situ ada ideologi, ada budaya di situ. Nah, menurut Roland Barthes ini juga teks dibagi menjadi dua, yaitu open text dan closed text. Open text ini adalah sebuah teks yang maknanya bisa dibuka atau bisa dimaknai dengan berbagai macam cara, ya, karena dia mungkin memiliki eh, apa? Memiliki keterbukaan terhadap pemaknaan. Dan closed text itu artinya teks yang as it is, atau teks yang mungkin maknanya cenderung cara kita untuk bisa membuka maknanya itu lebih kecil. Dan maknanya cenderung mungkin hanya satu. Itu ya itu aja gitu. Tapi dalam semiotika tentu makna itu masih bisa diinvestigasi lebih lanjut ya. Tapi closed text cenderung lebih sedikit pemaknaannya. Selain itu dia juga membagi semiotika menjadi 5 kode atau 5 proses gitu ya, 5 cara. Yang karena dia berangkat dari film, maka dia itu melihat kode semiotika ini dalam 5 proses ini, dan paling mudah untuk mempelajari 5 kode ini adalah dengan melihat film gitu. Yang pertama itulah enigma. Enigma itu adalah question atau kalau di dalam film itu sebuah adegan atau sebuah suatu hal yang kemudian memicu orang untuk bertanya atau memicu orang untuk penasaran gitu. Untuk melihat tanda itu lebih jauh, itu enigma. Yang kedua itu aksi ya, atau suatu respon, suatu tindakan yang melekat terhadap enigma tadi ya. Kalau misalnya dalam film tadi seperti karena dia berangkat dari film ya, ada suatu adegan yang kemudian membuat kita bertanya-tanya, aksi dilakukan oleh para aktor di sekitarnya, mereka melakukan apa terhadap tanda tersebut? Semantik. Ya, semantik itu adalah melihat bagaimana tanda itu bekerja dalam suatu konteks. Jadi dia melihat tanda-tanda di sekitar enigma itu yang bekerja. Nah, simbolik itu adalah organizing-nya. Bagaimana sebuah alur itu diciptakan untuk membuat kita kemudian bisa memaknai. Referensial yang terakhir itu di luar semua itu, ini kembali ke konteks budaya masing-masing atau budaya yang dilekatkan dalam film tersebut gitu, atau dalam objek semiotika gitu. Jadi ada 3 tokoh yang cukup dominan, tapi masih ada yang lain yang bisa juga dijadikan sebagai referensi ketika mau melakukan semiotika. Jadi orang cenderung melakukan semiotika itu memilih, saya mau milih pakai semiotikanya Peirce atau semiotika Saussure atau semiotika Barthes dan seterusnya. Nah, tipe-tipe tanda ya, kita dalam semiotika itu ada 3 yang cukup bisa dibilang cukup
eh, memiliki pembeda di situ. Yang pertama adalah icon. Nah, icon ini tanda, tetapi dia itu punya fungsi sebagai penanda yang serupa dengan objek yang dia maksud, gitu. Ketika teman-teman melihat foto kamar mandi atau WC ya, teman-teman secara otomatis tahu ini perempuan, ini laki-laki. Kenapa? Pertanyaan saya, karena icon yang ada di situ perempuan pakai rok, gitu kan? Itu langsung kita, oh, ini serupa nih sama objeknya. Oke, langsung kita bisa melihat objek yang dimaksud dari tanda tersebut adalah perempuan. Kemudian yang satu laki-laki, gitu. Kemudian yang kedua adalah indeks. Indeks itu mungkin lebih mudahnya adalah isyarat dari penandanya. Nah, misalnya ada awan atau mendung. Teman-teman pasti tahu, oh, kalau mendung itu berarti mau hujan. Nah, objeknya itu sebenarnya adalah hujan, tapi indeksnya adalah mendung. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah simbol. Simbol itu sebuah tanda yang disepakati bersama-sama, ya, sebagai sebuah arti kolektif. Misalnya seperti bendera Indonesia. Kita semua menyepakati bendera Indonesia itu merah dan putih. Ya. Nah, ini adalah simbol gitu. Jadi ini tipe-tipe tanda yang juga nanti bisa diidentifikasi ketika belajar semiotika. Lebih lanjut ya. Nah, pertanyaan saya kemudian yang ketiga adalah mengapa penting belajar semiotika? Nah, semiotika ini membuka makna mengenai bagaimana suatu tanda mengkomunikasikan ide, perasaan, dan perilaku kita. Ya, dia akan memberikan kita sebuah insight bagaimana sebuah tanda itu bekerja untuk merepresentasikan sesuatu dan menyampaikan informasi. Terutama di era media massa saat ini ya, ada begitu banyak tanda di sekitar kita yang produktif maupun kontraproduktif terhadap kemanusiaan atau terhadap suatu kelompok gitu. Ada tanda-tanda tertentu yang dipakai orang untuk misalnya mendelegitimasi keberadaan suatu kelompok. Ya, atau ada satu tanda-tanda yang dipakai untuk merendahkan kelompok lain atau untuk mengeksklusifkan diri gitu. Dan ada tanda-tanda tertentu yang digunakan untuk memberikan kode bahwa saya itu satu level dengan Anda. Ya, itu tanda-tanda. Jadi kita kalau belajar tanda itu kita jadi paham bagaimana kita memfungsikan tanda tersebut secara pragmatis, tapi secara akademis kita bisa membuka apa sebenarnya makna di balik tanda tersebut gitu. Misalnya nih, Anda melihat seorang perempuan memakai baju atau tas dengan brand tertentu gitu. Nah, apa sih sebenarnya makna dari situ? Maknanya bahwa dia ingin merepresentasikan sesuatu. Ya, ingin menyampaikan informasi sebenarnya dengan brand itu. Tidak hanya sekedar dia memakai, ya. Tapi ada suatu makna yang ingin dia sampaikan. Apakah status ekonomi sosial dia? Apakah lifestyle dia, gaya hidup dia? Nah, itu tujuannya. Ya, memahami semiotika dasar itu sehingga kita bisa tahu, oh, ini maknanya, jadi saya harus seperti apa ya tindakan saya. Nah, yang ketiga, semiotika mampu menginterpretasikan makna yang digunakan dan dipahami melalui media massa. Jadi sebagai seorang orang yang belajar ilmu komunikasi, terutama kita juga belajar tentang media ya, baik strategik maupun kelas atau kelompok media, kelas kajian media ya. Kita akan belajar semiotika ini dan kita akan melihat bagaimana makna itu digunakan untuk mengkonstruksi sebuah ideologi atau prolong gitu ya atau mempertahankan sebuah status quo atau sebuah ideologi yang sekarang sedang berjalan gitu. Misalnya ideologi-ideologi seperti ideologi patriarki yang sekarang ada di Indonesia ya, dan memang kita lihat bagaimana makna itu atau berbagai macam simbol digunakan untuk mempertahankan ideologi tersebut gitu. Atau kapitalisme, itu ideologi kapitalisme itu maknanya simbol-simbolnya terus dipakai untuk mempertahankan ideologi itu dan seterusnya ya. Jadi
semiotika mampu membuka ini. Dan itulah sebabnya kenapa banyak orang kemudian menggunakan semiotika dari sisi kritis. Karena ketika dia membuka makna ini, dia menemukan bahwa look, ada ketidakadilan di sini. Gitu. Kita harus melakukan perubahan terhadap status quo. Kita harus melakukan perubahan terhadap kondisi sekarang. Gitu. Nah, itu sebabnya semiotika itu penting untuk dipelajari supaya kita bisa melihat bagaimana tanda-tanda itu bekerja dalam kehidupan masyarakat. Nah, tadi itu adalah penjelasan mengenai semiotika dasar. Saya yakin teman-teman pasti tertarik lebih jauh untuk meneliti semiotika, menggunakan semiotika, karena sekarang ini beredar begitu banyak tanda di sekitar kita. Apalagi dengan adanya sosial media yang memungkinkan seorang individu untuk memproduksi dan mereproduksi berbagai macam tanda untuk keperluan self-esteem. Dan dalam industri esteem kali ini, tanda menjadi sesuatu yang sangat penting dan bisa menjadi komoditas ekonomi. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hal-hal tersebut, tanda-tanda yang beredar di sekitar kita, baik di sosial media, film, radio, dan berbagai macam media massa yang lain, semiotika bisa menjadi salah satu opsi. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya dalam metode penelitian kualitatif lainnya. Sampai jumpa.